Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya dan di video kali ini masih ngebahas tentang masalah riset dan analisis. Kemarin kita udah bahas riset produk yang trending nomor satu di shoptiktok.com dan kategorinya itu fashion muslim. Kali ini kita akan riset iklan. Nah, ini mungkin menarik ya buat teman-teman yang pengen iklan, apalagi iklannya di TikTok Ads, tapi masih bingung gitu kan. Bingungnya biasanya itu di budget ya. Terus bingung juga kontennya, harus konten kayak gimana, harus berapa konten. Nah, video kali ini kita akan coba untuk bedah, kita akan coba untuk riset. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa, simak aja videonya sampai selesai. Kita langsung aja mulai bahas. Nah, di sini saya akan ambil gambaran ataupun contohnya dari platform Kalodata. Kebetulan di sini ada satu produk mukena dan satu lagi nih batik teman-temannya. Sarung ya, sarung batik kayak gini. Nah, di sini kita akan hitung ROAS-nya, udah pasti ya, itu tujuan konten ini dibuat biar teman-teman itu bisa ikut menghitung juga ya. Nah, di sini kita juga akan lihat berapa metriknya. Nah, di sini kita akan langsung geser aja ke bawah. Jadi inilah pendapatan dari produk mukena Armanya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dari TikTok itu kalau nggak salah trending nomor satu sih ya. Tapi nggak tahu teman-teman ya. Tadi saya barusan cek ya, itu bagus banget mukenanya. Dan ini penjualannya itu kurang lebih 223 produk terjual, rasio pendapatannya itu 33%-an. Konsumsi iklan 2 juta dan dapat ROAS-nya itu 4. Nah, yang akan kita hitung ini, dari mana angka 4 ini? Mungkin teman-teman juga bertanya gitu kan. Dan ini track record traffic dari iklan ya. Kayaknya ini lebih ke iklan TikTok Ads teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat lah ya, produk yang akan naik daun di bulan Ramadan. Kalau misalkan diiklanin ya di bulan-bulan jauh banget sama Ramadan, itu udah pasti belum bisa naik. Nah, kalau misalkan diiklanin ketika udah deket ya sama bulan Ramadan tuh, ada naik-naiknya teman-teman tuh ya seperti ini. Jadi pada intinya kalau iklan itu fluktuatif, naik turun. Kita harus bisa menyesuaikan dan bisa mengalokasi budgetnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba hitung. Nah, di sini saya akan coba untuk gambar dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita mencari yang namanya itu ROAS ya. Nilai ROAS-nya dari iklan. Berapa nih gitu kan? Jadi untuk rumusnya di sini mungkin teman-teman itu pengen tahu ya. Rumus yang saya pakai untuk menghitung ROAS itu seperti ini ya. Yang pertama saya akan coba untuk hitung dulu rasio pendapatan ads ya kayak gini. Terus dikali teman-teman ya, dikali sama yang namanya itu pendapatan ataupun omset ya kita anggapnya. Terus dibagi sama yang namanya itu biaya iklan. Nah, kayak gini teman-teman ya. Terus berapa ROAS-nya? Oke, di sini kita akan lihat teman-teman ya, berapa sih rasio pendapatannya yaitu 33,44 ya. Kita akan coba untuk masukkan di sini 33,44% ya dikali omset. Berapa nih pendapatannya gitu kan? Kita akan lihat kurang lebih 33,67 juta. Oke, kita akan coba masukkan 33,67 juta. Nah, kita bagi sama biaya iklan. Biaya iklannya kalau nggak salah tadi itu 2.300.000 ya. Oh iya benar. 2.300.000. 2.300.000 kayak gini lah ya, teman-teman tuh. Oke. Nah, ini kita akan tambah titik. Nah, berapa ROAS-nya gitu kan? Apakah sama ataupun enggak? Jadi cara menghitungnya gimana? Kita buka aja kalkulator seperti ini. Nah, hitungannya 0 titik berapa nih? Jadi kalau ada persentase di awal itu saya pakainya itu kayak gini ya, 0 titik 33,44 ya kayak gini teman-teman, nggak pakai koma sebetulnya. Terus kita kali sama yang namanya itu omset ya, 33,67 juta ya. 67 juta kayak gini. Nah, ini kita hitung seperti ini. Oke. Nah, terus dibagi sama yang namanya itu tadi itu biaya iklan ya. Kurang lebihnya itu 2, enggak harus pakai koma, langsung aja teman-teman ya kayak gini. Ya, terus kita akan coba untuk lihat hasilnya itu berapa. Hasilnya itu 4,8. Nah, ini adalah nilai ROAS-nya, teman-teman ya. Jadi di sini nilai ROAS-nya itu 4,8. Nah, ini dia teman-teman yang 44,8%. Apakah sama? Sebetulnya mendekati ya. Kalau yang ini 4,4%. Ya, sedikit lah teman-teman ya, nggak sampai akurat. Tapi untuk hitungannya itu seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, untuk mukena ini untuk bisa menghasilkan yang namanya itu pendapatan ataupun nggak boncos, kita harus dapat ROAS 4% ya. Kenapa bisa harus ROAS 4%? Ini konsumsinya itu kecil. Coba kalau misalkan konsumsinya itu besar, ya itu udah pasti boncos teman-teman ya. Jadi biaya iklan yang kecil terus pendapatannya gede itu udah pasti cuan dan nggak boncos ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau misalkan kita hitung sama yang namanya itu
profit gitu kan. Kalau perhitungan profit pribadi saya teman-teman ya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Jadi untuk cara menghitungnya itu kita seperti ini ya, ROAS dikali sama yang namanya itu biaya iklan ya. Ini perhitungan saya untuk bisa menemukan berapa profit bersih saya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menghitungnya itu dari nilai ROAS-nya, biaya iklan kayak gini teman-teman ya. Ataupun ads lah ya, kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini 4,8% lah teman-teman ya, dikali sama yang namanya itu 2.300.000-an kayak gini ya. Nah, berapa nih gitu kan? Coba kita hitung teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan kita hitung apa namanya 0,48 lah ya, sebentar, 0,48%, ini kan kita ambilnya itu persentase teman-teman ya, dikali ya, kali ini ya sama yang namanya itu 2.330. Oke, kayak gini teman-teman ya, maka di sini dia itu mendapatkan profit ataupun keuntungan bersih lah ya, kurang lebih itu segini ya, 1.109.1 jutaan lah teman-teman ya. Kita akan bulatkan aja 1 juta, 1.100.000 ya, 1.100.000. Nah, ini ya pendapatan bersih dari iklan spin budget segini. Ini kalau misalkan dihitung dari ROAS dikali biaya iklan. Biasanya untuk perhitungan mendapatkan pendapatan bersih itu beda-beda. Kalau misalkan teman-teman punya cara sendiri, tolong ditulis di kolom komentar, dan kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk bisa menemukan yang namanya itu ROAS dan pendapatan bersihnya. Nah, sekarang next nih, bahas apa lagi? Sekarang kita bahas kontennya itu kayak gimana dan berapa konten yang diiklankan. Nah, ini mungkin teman-teman mikir kalau misalkan iklan di TikTok Ads itu cuman 1 kali ya, maksudnya itu 1 konten udah gitu kan, dibiarin biar iklannya itu habis, nanti habis itu top up lagi. Enggak ya, coba kita lihat untuk konten yang satu ini yang udah winning dari sisi ROAS-nya. Coba kita lihat tuh ya, di sini kurang lebihnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga ada 6, sorry ada iklan, ada 6 iklan yang dijalankan. Nah, kalau misalkan kita buat sebuah gambaran, ini kalau misalkan satu kampanye teman-teman ya, bisa aja satu grup 6 iklan ataupun 3 grup teman-teman ya, minimalnya itu dari satu grup itu 2 iklan ya, kurang lebihnya itu seperti itu. Dan kita akan coba untuk lihat iklannya ya kayak gimana. Sebentar, ini kita mute dulu, takutnya itu copyright teman-teman. Tuh kayak gini doang ya, ini untuk kontennya, lebih ke review ya lebih tepatnya. Tapi di sini yang paling menarik menurut saya adalah mukenanya gitu kan, terkesan mewah ya, bagus juga untuk bagian rendahnya juga tuh seperti ini. Jadi di sini untuk kontennya itu ataupun untuk bagian iklannya itu nggak dijelaskan sama sekali mukenanya apa, bahannya apa gitu kan. Cuman di sini tulisannya itu apa namanya, mukena armanya silk kayak gitu doang, nggak ada penjelasan lainnya. Nah, ini juga sama teman-teman, coba kita lihat ya. Sebentar, ini saya mute dulu ya. Tuh ya. Jadi lebih mengikuti transisi ataupun lebih mengikuti sound effect ya, tuh seperti ini. Jadi untuk kontennya, konten iklannya teman-teman ya lebih mengikuti apa ya. Nah, ini ada nih satu ya, ada yang pakai teks teman-teman, coba kita lihat. Coba kita lihat tuh ya, siap bun, mau kena terbaru OTW Lebaran. Tuh kayak gini teman-teman ya, cuman pakai kata-kata ini doang ya. Mungkin kalau misalkan dilihat dari produknya aja, buat para ibu-ibu, buat para perempuan itu udah mulai tertarik, apalagi dengan motif mukena yang seperti ini, mewah juga, harganya terbilang murah sih kayaknya ya teman-teman. Dan coba kita lihat apakah ini dibantu sama affiliate ataupun enggak. Coba kita detail ya, maksudnya itu kita akan analisis teman-teman lebih mendalam lagi. Nah, ini total dari tokonya ya, tokonya itu seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat di sini itu nggak ada yang namanya itu affiliate, gak dibantu affiliate tuh, cuman pakai iklan doang teman-teman ya. Iklannya itu 6 ya tadi kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, iya bener 6 teman-teman ya, ada 6 iklan. Dan ini dia teman-teman ya, rasio pendapatannya gede banget sumpah ya. Rasio view-nya juga ini gede. Dari satu konten nih, ini udah bagus berarti ya, udah enak kalau misalkan mau posting iklan ya, seperti ini. Dan ini untuk produknya, ini rata-rata harga jualnya 151.000, masih termasuk masuk akal lah maksudnya ya. Nggak nyampe 500.000, 400.000, enggak ya, meskipun ini terlihatnya agak mewah teman-teman ya. Nah, terus di sini kita lihat juga untuk live-nya, apakah live, oh ya ini juga sama live, dan ini live-nya itu 3 jam mulai dari zuhur, ada juga yang dari maghrib tuh teman-teman ya. Ini untuk data live-nya ya, seperti ini. Ini kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi ya tentang produk yang kita analisis dari sisi iklannya ya tuh, jadi seperti ini untuk mukena silk teman-teman ya. Nah, ini udah mantep banget sumpah ya. Jadi buat teman-teman sebagai affiliate pengen ngiklanin, pengen coba untuk masarin mukena, coba nih pasarin mukena yang satu ini ya. Karena kalau misalkan saya lihat mukena ini trending sih ya di TikTok
kalau nggak salah minggu ini, tapi kita nggak tahu ya untuk minggu kedepannya itu kayak gimana. Nah, buruan mumpung harganya masih murah, dan kalau misalkan pengen diiklanin, coba deh iklanin ya. Tapi iklaninnya jangan iklan TikTok Ads ya, takutnya nanti malah boncos teman-teman ya. Karena kan TikTok Ads itu harus punya budget yang lumayan ya, apalagi ini spend budgetnya bukan cuma 100.000 sehari, tapi harus berkelanjutan. Terus ini yang terakhir, ini batik ya, tuh ini untuk batik hitungannya sama ya. Kalian bisa belajar menghitung sendiri untuk batik ini, dan bisa kalian stop dulu videonya terus kalian screenshot berapa nih pendapatannya gitu kan. Konsumsi ads-nya juga kecil ya, tuh 37 juta dalam waktu 1 mingguan. Ini teman-teman udah mantep. Konsumsi iklan ataupun biaya iklan itu sekitaran 2.400.000 sampai 3 juta. Ada berapa iklan yang diiklanin di sini? Kalau misalkan kita lihat, ini iklannya itu ada 1, 2, dan ini 3 teman-teman. Nah, ini dia untuk kontennya tuh. Coba kita lihat untuk kontennya. Udah mau Ramadan? Oke, wih, ini baru nih. Ini beda nih sama yang lain, teman-teman ya. Sebentar. Oke. Coba kita lihat dulu. Pastikan kalian sudah klik teman-teman lihat ya untuk apa namanya, untuk suaranya. Produk ini lagi viral banget. Ini sarung tawon lagi dinobatkan sama TikTok menjadi penjualan terbaik nomor 1 untuk Oke, teman-teman ya, ini udah mantep sebetulnya. Dari kontennya ini yang saya suka ya. Saya paling susah kalau misalkan bikin konten soft selling. Nah, abang ini udah keren banget bikin konten soft sellingnya, sehingga bisa mendapatkan pendapatan kurang lebihnya itu 2,6 juta. Dan ditontonnya itu 14 ribuan. Dan pastinya itu dibantu oleh iklan. Sisanya itu semuanya ya kayak video-video biasa lah teman-teman ya. Nah, ini juga sama nih ya untuk konten-kontennya. Ini pendapatannya itu 23 juta. Coba kita lihat apakah ini sama soft selling ataupun ya, coba kita lihat teman-teman. Jadi ini untuk permintaannya aja ya. Ini juga sama. Ini warna suara biru juga sama ya. Ini soft selling ataupun lebih tepatnya bukan cuman review doang gitu kan. Kalau mau kena tadi kan targetnya ke ibu-ibu ya ataupun ke perempuan. Cuman modal pakai aja diperlihatkan, udah dari situ mungkin ibu-ibu udah tertarik lah, udah langsung beli. Kalau sarung itu kan targetnya buat bapak-bapak. Ibu-ibu juga sebetulnya ada yang beli, apalagi buat suaminya gitu kan. Harus diperjelas lagi, harus dibuat detail lagi gitu kan, biar lebih paham. Dan ini konten 1 menit udah mantep banget, 360.000 dengan pendapatan 23 juta. Udah keren pokoknya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk iklannya. Sebentar, coba kita lihat dulu ya apakah ini pakai affiliate ataupun enggak. Kalau yang tadi kan ini fokusnya itu akun sendiri teman-teman ya. Kalau yang ini coba kita lihat, enggak ada sih teman-teman ya. Ini lebih fokusnya itu satu toko ya, seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman ya di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah paham bagaimana cara menghitung ROAS ya, yang ROAS iklan. Langsung aja coba praktekkan ya, hitung ROAS teman-teman. Ataupun kalau misalkan pengen lihat beberapa produk yang sama yang lagi teman-teman incer, oke aja kalau data untuk risetnya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.